Dalam peperangan tidak melulu dengan senjata api hingga artileri berat untuk mengalahkan musuh. Berbagai cara kian ditempuh untuk buat pertahanan lawan lumpuh. Jika sekarang virus corona menghantui dunia, hingga sempat ada dugaan teror menyimpulkan bahwa corona adalah senjata biologis Cina yang bocor hingga jadi wabah. Jauh sebelum teori corona yang diduga jadi senjata biologis rahasia Cina yang tengah dikembangkan lalu bocor itu berkembang, ada beberapa senjata biologis yang ekstrim karena penggunaannya teramat sangat mematikan. Apa saja senjata biologi tersebut? Bacillus anthracis, yakni bakteri atau virus penyebab antraks, adalah salah satu agen paling mematikan dan dimanfaatkan untuk senjata biologi. Diperkirakan jika antraks telah digunakan sebagai senjata biologi selama sekitar 1 abad lalu. Tak hanya mematikan, antraks bisa dibilang salah satu senjata yang begitu mengerikan serta fleksibel karena tak terlihat, menular, dan tidak berbau. Bahkan virus antraks yang berbentuk bubuk pernah dikirim sengaja lewat sistem pos Amerika Serikat pada medio 2001 silam yang menyebabkan beberapa korban hingga membuat negara se-superpower Amerika kewalahan. Racun botulinum menjadi salah satu senjata biologi yang relatif mudah diproduksi, di mana bakteri atau virus dari racun ini bisa didapatkan secara alami di tanah hutan, sedimen dasar danau dan sungai, serta saluran usus dari beberapa ikan maupun hewan. Yang mengerikan, 1 juta orang bisa tewas akibat menghirup botulinum dengan berat sekitar 1 gram saja. Racun ini pernah digunakan kelompok Jepang untuk menginfeksi tahanan perang mereka, sekaligus dalam rangka uji coba langsung terhadap efeknya pada manusia. Tularemia disebabkan oleh patogen Francisella tularensis. Tularemia dapat disebabkan infeksi ekstrim, penyakit, hingga kematian. Selain itu, mudah menyebarnya tularemia menjadikannya senjata biologi yang sangat berbahaya. Mantan ilmuwan yang terlibat dalam program biosenjata Uni Soviet bernama Kenneth Alibek mengungkapkan penggunaan tularensis oleh Soviet Red Army ketika melawan pasukan Jerman dalam pertempuran Stalingrad selama Perang Dunia Kedua. Ebola. Banyak orang yang tak asing lagi dengan nama virus Ebola. Virus satu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di Republik Kongo dan ditransmisikan dari hewan liar ke manusia. Ebola adalah senjata biologi yang dapat menjadi ancaman besar untuk manusia karena dapat menyebabkan kematian. Adanya dugaan Ebola diproduksi sebagai senjata oleh Uni Soviet di antara tahun 1986 hingga 1990. Meskipun demikian, Uni Soviet berdalih hal itu masih belum bisa dibuktikan. Bakteri satu ini menjadi senjata biologis yang dapat menyebabkan wabah pneumonia. Mirip dengan gejala yang ditimbulkan oleh virus corona. Gejala-gejala awal yang ditimbulkan adalah demam, radang paru-paru yang dapat sebabkan gagal nafas hingga berujung kematian bila tak ditangani dengan baik. Bahkan wabah semacam ini telah digunakan sebagai senjata oleh tentara Jepang di Perang Dunia Kedua yang dijatuhkan di daerah-daerah sekitar Tiongkok dan Manchuria. Perkembangan teknologi biologi dan kimia dewasa ini memang begitu besar. Banyak hal yang bisa diciptakan hingga mampu buat perubahan. Namun tak ubahnya seperti pisau, jika digunakan dalam kebaikan maka ia akan membantu dan syarat akan manfaat. Namun jika jatuh pada tangan yang salah, justru mendatangkan musibah atau bahkan wabah.